ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan memulai kajian pembahasan kitab Fadailul Quran dari kitab yang populer di tengah umat Islam, sumber rujukan umat Islam yang terpercaya setelah Al-Quranul Karim, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari karya Imam Muhammad bin Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tentunya pembahasan kitab ini adalah untuk dua munasabah. Munasabah yang pertama, kita mendekati bulan Ramadan, dan munasabah yang kedua ini sebagai awal perjumpaan untuk kembali kita menyegarkan semangat, menyegarkan dari kebiasaan belajar untuk melanjutkan program kuliah Mafatihul Ilm insyaallah ta'ala. Iya, dan di program kuliah Mafatihul Ilm alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 12 kitab ya, kecuali di program di Makassar masih tersisa satu sesi atau pertemuan terakhir terkait dengan Aqidah Al-Wasithiyah. Namun setelah buku ini, setelah Aqidah Al-Wasithiyah harusnya kita memulai dengan program baca kitab, dan modulnya alhamdulillah sudah hampir rampung. Hanya saja di kondisi pandemi ini ada beberapa masalah teknis yang kadang di pengajaran yang masih sedang dipelajari. Jadi mungkin setelah kitab Fadailul Quran ini kita akan melanjutkan dari program kuliah Mafatihul Ilm pada kitab yang ke-13, yaitu kitab tafsir surah Al-Fatihah dan surah-surah pendek dari Qisar Al-Mufassal, atau lebih detailnya tafsir surah Al-Fatihah dan surah Ad-Duha hingga surah An-Nas. Dan itu kitab yang ke-13 yang insyaallah kita akan kaji nanti. Baik, kitab Fadailul Quran ini dimaklumi ya dari Sahih Al-Bukhari. Memang pembahasan pokoknya adalah tentang Fadailul Quran, tentang keutamaan Al-Quran.
Tapi karena ini buku hadits, dia memuat riwayat-riwayat lengkap dengan sanad-sanadnya. Maka saya di kesempatan ini insyaallah taala akan menjelaskan buku ini terkait dengan asal pembahasan Fadailul Quran, dan kita akan kaji tentang riwayat-riwayat yang dibawakan Al-Bukhari. Hanya saja saya akan berbicara juga tentang sanad-sanad riwayatnya, memberi sedikit dari biografi para ulama di dalam sanad-sanad riwayat. Dan kalau ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari sebagian biografi, maka insyaallah ta'ala saya akan ambil hal kadar yang dengannya kita bisa mencontoh para ulama salaf terdahulu, lebih memotivasi kita di dalam belajar dan menuntut ilmu. Dan berbagai makna indah insyaallah kita akan petik dari hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, bisa menjadi bekal amalan salih untuk kita semua. Ya wallahul musta'an. Baik, sebagai pendahuluan dari pembahasan Fadailul Quran. Fadail Quran itu artinya keutamaan Al-Quran. Fadail jama' dari fadilah. Jama' dari fadilah. Ya, dan fadilah itu adalah pahala, keutamaan, keistimewaan, kelebihan. Ya. Al-Quran. Al-Quran maksudnya keistimewaan, pahala, kelebihan Al-Quran. Bukan Al-Qurannya saja yang dimaksud di sini, tapi terkait dengan orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya. Iya. Dan juga diterangkan tentang berbagai pembahasan seputar Al-Quran. Ada kaitannya dengan adab etika. Iya. Dan pembahasan Fadailul Quran itu bukan pembahasan yang asing di tengah para ulama. Dia adalah pembahasan yang sudah berjalan dari masa ke masa. Iya. Karena itu ada buku-buku yang ditulis seputar Fadailul Quran, seputar keutamaan Al-Quran dari masa dahulu. Buku-buku tersendiri. Jadi ada yang menulisnya dalam buku-buku tersendiri. Seperti yang paling populernya adalah buku Fadailul Quran karya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Dan beliau ini di tingkatan guru Al-Bukhari. Iya. Di tingkatan guru Al-Bukhari. Demikian pula ada kitab khusus Fadailul Quran ditulis oleh Al-Imam Al-Firyabi. Al-Imam Al-Firyabi. Abu Bakar Ja'far bin Muhammad Al-Firyabi. Guru Imam Al-Ajurri. Al-Firyabi ini beliau punya banyak buku riwayat ya. Di berbagai pembahasan takdir, pembahasan sifat kaum munafikin, termasuk kitab Fadailul Quran. Ya. Demikian pula ada kitab Fadailul Quran karya Ibnu Durais. Karya Ibnu Durais khusus Fadailul Quran. Dan juga ada kitab Fadailul Quran karya Al-Mustaghfiri. Karya Al-Mustaghfiri An-Nasafi, Abu Abbas Ja'far bin Muhammad yang wafat pada tahun 432 Hijriah. Iya. Ada beberapa buku yang lain khusus di pembahasan Fadailul Quran. Dan di masa sekarang juga ada yang menulis seperti buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang sudah kita kaji pada tahun 2016. Dan alhamdulillah rekaman kajiannya ada diputar di Radio An-Nasiha. Ya. Demikian pula sebagian ada yang mengumpul seluruh buku yang terkait dengan Fadailul Quran. Jadi ini buku karya khusus tentang Fadailul Quran. Kemudian tentang Fadailul Quran juga ada yang menulis
masuk di dalam buku-buku yang mereka tulis terkait dengan Al-Jami', As-Sunan, seperti Imam Al-Bukhari di sini. Kitab Sahih Al-Bukhari. Salah satu isi dari kitab Sahih Al-Bukhari adalah kitab Fadhailul Quran. Demikian pula Imam An-Nasai dalam kitab As-Sunan Al-Kubra. Salah satu isi dari As-Sunan Al-Kubra itu ada kitab Fadhailul Quran. Dan kitab Fadhailul Quran ini dicetak khusus, ada yang mencetaknya tersendiri dengan judul Fadhailul Quran karya Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala. Iya. Dan banyak dari ulama ahli tafsir juga menyebut Fadhailul Quran di pendahuluan tafsirnya atau di akhir tafsirnya. Atau di akhir tafsirnya. Yang menyebut di pendahuluan itu banyak ya. Tapi kalau kita ambil contoh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebut Fadhailul Quran di akhir tafsirnya. Ya mungkin banyak dari buku cetakan tafsir Ibnu Katsir nggak kelihatan ya. Tapi ada sebagian cetakan lama itu kitab Fadhailul Quran berada di akhir tafsir Ibnu Katsir. Berada di akhirnya. Iya. Dan kelihatannya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala beliau mengikuti langkah Imam Al-Bukhari di dalam pembahasan. Karena Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya beliau membahas tentang tafsir dulu. Kitab tafsir, setelah kitab tafsir beliau bawakan tentang Fadhailul Quran. Beliau bawakan tentang Fadhail Al-Quran. Ibnu Katsir kayaknya mengikuti hal tersebut dan memang urutan hadits-haditsnya atau apa yang beliau sebutkan itu banyak dari Sahih Al-Bukhari, walaupun tentunya banyak tambahan ya dari Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Jadi ini sekilas pandang tentang pembahasan kitab Fadhailul Quran. Ya. Ya, kalau berbicara tentang keutamaan Al-Quran di dalam buku-buku yang memuat tentang hal itu, kita perhatikan isinya memang dasar pokoknya adalah tentang keutamaan Al-Quran. Tapi mereka bahas juga hal-hal yang lain tentang di mana turunnya, bagaimana turunnya, adab-adab seputar Al-Quran, keutamaan orang yang membacanya, keutamaan orang yang mengamalkannya, dan sebagainya dari pembahasan-pembahasan. Iya. Inilah indahnya kajian yang berasal dari buku-buku yang merupakan sumber pokok, sumber asli di tengah umat Islam. Buku-buku yang bersanad. Seperti kitab Sahih Al-Bukhari ini, yang merupakan rujukan terpercaya umat Islam setelah Al-Quranul Karim. Iya. Dan ini akan lebih mengikat kita kepada jalan Nabi SAW, para sahabatnya, dan para as-salaf terdahulu. Kalau kita banyak membaca dari buku-buku hadits seperti ini, seakan-akan kita hidup di tengah para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua, kemudahan, dan menganugerahkan kepada kita berbagai ilmu dan kebaikan dari mengkaji buku ini. Baik, barangkali ada yang baca? Silakan, Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-Imam Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhailul Quran. Kaifa nuzulul wahyi wa awwalu ma nazal. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-muhaimin al-amin. Al-Qur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi dikatakan di sini Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini dari kebiasaan Al-Bukhari ya, di setiap kitab beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Dan itu mengikuti Al-Quranul Karim pada setiap surahnya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam penulisan surat-surat, penulisan hal-hal yang penting dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang berjalan di tengah para ulama di dalam penulisan-penulisan mereka. Kemudian beliau terangkan Fadailul Quran. Ya, ini kitab Fadailul Quran setelah pembahasan kitab tafsir di Sahih Al-Bukhari. Ya. Beliau jelaskan tentang keutamaan Al-Quran, keutamaan orang yang membacanya, orang yang beramal dengannya, dan bagaimana kedudukan Al-Quran itu, serta adab-adab dan etika di dalamnya. Kemudian beliau sebutkan beberapa bab pembahasan dan jumlah bab yang disebut oleh Al-Bukhari di dalam sahihnya. Semuanya sudah memiliki modulnya ya. Diktatnya bisa di-download melalui Instagram saya. Ada 37 bab di dalam kitab Fadail Quran ini, mengandung 99 hadits. Dari hadits yang marfu', selain daripada sebagian hadits mu'allaq dan athar yang disebut oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi katakan bab kaifa nuzulul wahyi wa awwalu manazal. Bab bagaimana turunnya wahyu. Iya. Dan penjelasan awal wahyu yang turun. Penjelasan awal wahyu yang turun. Dimaklum ya, awal wahyu yang turun itu dari Al-Quran adalah surah Iqra. 5 ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Itu 5 ayat pertama yang turun. Kemudian surah Al-Muddathir. Kemudian surah Al-Muddathir. Adapun terkait dengan ayat-ayat setelahnya, itu datang sebagian riwayat disebut di buku-buku Fadail Quran dari Ibnu Abbas dan selainnya. Ibnu Abbas merinci ayat-ayat yang turun di Mekah, surah-surah yang turun di Mekah, kemudian surah-surah yang turun di Madinah. Walaupun mungkin di pembahasan sanadnya ada sebagian pembahasan, namun itu ada kajiannya, ada ilmu tersendirinya di dalam ulumul Quran untuk membedakan antara Al-Makki dan Al-Madani, surah-surah Makkiyah dan surah-surah Madaniyah. Ya. Baik. Jadi awal yang turun dimaklumi. Cuman kalau kita lihat dari 5 hadits yang dibawakan oleh Al-Bukhari di sini tidak ada penyebutan ya tentang awal turunnya, awal surah yang turun, tidak ada penyebutan. Iya. Ini diarahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan selainnya dari para ulama yang mensyarah buku ini. Namun zahir dari arahan itu ada sedikit takalluf di dalam jawaban. Ya. Dan makna dari bab ini sebenarnya juga nampak ya, kelihatan hubungannya. Karena Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan sudut keutamaan dari sudut turunnya wahyu itu, keutamaan Al-Quran. Itu sudah ada di ucapan Ibnu Abbas. Iya. Ucapan Ibnu Abbas, mana yang diinginkan dari turunnya wahyu yang mengandung keutamaan. Kita akan bahas nanti ucapan Ibnu Abbas. Selain daripada itu, dari hadits-hadits yang dibawakan oleh Al-Bukhari itu menunjukkan ya, awal ayat yang turun, awal wahyu yang turun dan bagaimana turunnya, itu semuanya mengandung keutamaan Al-Quran. Jadi subhanallah, dari para nabi dan para rasul ketika diutus
yang paling banyak disebut dalam Al-Quran itu kisah Nabi Musa alaihissalam. Iya. Dan di dalam kisah Nabi Musa, ketika beliau diangkat sebagai seorang nabi, tidak langsung diturunkan kitab kepada beliau. Tidak langsung diturunkan kitab. Tapi kitab itu datang belakangan. Karena itu dikatakan di dalam surah Al-Qasas, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً. Kami telah memberi kepada Nabi Musa Alkitab setelah kami binasakan generasi-generasi terdahulu. Jadi kitab itu datang setelah kebinasaan Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun, Haman, Qarun. Setelah dibinasakan baru diberi kitab. Diturunkan kitab. Iya. Berbeda dengan umat ini. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari awal kenabian beliau Nabi itu dengan turun surah. Iqra. Beliau seorang Rasul dengan turun surah pura. Ya ayuhal muddathir. Ya. Nah ini sudut keutamaan. Baik. Jadi itu kelihatannya agak zahir dari apa yang diinginkan oleh Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam hal ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dibawakan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma al-muhaiminu. Al-muhaiminu. Ya. Nah ini al-muhaimin yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di sini itu berasal dari ayat Al-Qur'an di surah Al-Maidah ayat 48. Firman Allah Subhanahu wa taala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Dan kami turunkan kepada engkau ya Nabi Muhammad kitab itu dengan hak sebagai pembenar kitab apa yang ada depannya dari kitab dan sebagai muhaimin atasnya. Apa itu muhaimin artinya? Nah, ini diucapan Ibnu Abbas di sini al-muhaimin al-amin. Al-muhaimin itu artinya al-amin yang terpercaya. Al-Qur'anu aminun ala kulli kitabin qablahu. Al-Quran itu adalah kepercayaan atau yang terpercaya terhadap setiap kitab setelahnya. Terhadap setiap kitab setelahnya. Karena di dalam Al-Quran itu mengandung seluruh makna yang terkandung di dalam kitab sebelumnya. Iya. Nah ini dari keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Dari keagungan dan keistimewaan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu turun. Dan Al-Quran itu turunnya itu menghapus kitab-kitab sebelumnya dan mengandung isi dari kitab-kitab sebelumnya. Dan penafsiran yang disebut oleh Al-Bukhari di sini, ini salah satu dari penafsiran Al-Muhaimin ya. Ya, Ibnu Katsir rahimahullah, para ulama ahli tafsir menyebutkan makna selain daripada Al-Amin. Al-Muhaimin itu disebut oleh Ibnu Katsir ada 3 makna. Dan 2 makna yang lain berasal dari Ibnu Abbas juga. Al-Muhaimin bisa bermakna syahid, saksi. Al-Quran adalah saksi terhadap setiap kitab sebelumnya. Dan Al-Muhaimin juga bisa bermakna hakim. Hakim ala ma qablahu minal kitab. Hakim terhadap seluruh kitab sebelumnya. Jadi hakim itu pemutus ya. Jadi kalau dia sudah diputuskan, itu yang diterima. Nah, itulah makna yang saya sebutkan tadi bahwa Al-Quran itu menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Jadi makna kalau dia disahkan di dalam agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu terkandung dalam Al-Quran. Al-Quran itu mengandung kitab sebelumnya, tapi Al-Quran ini telah menghapus hukum dari buku-buku atau dari kitab-kitab sebelumnya. Dan ini dari keagungan Al-Quran dan dari keutamaannya. Iya. Kemudian dibawakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala 5 hadits.
Dibaca hadits yang pertama. ثم قال رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال أخبرتني عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما قال لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة 10. Baik. Jadi hadits yang pertama ini berasal dari Aisyah radhiyallahu anha dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi kalau disebut duanya Aisyah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ridha untuk Aisyah dan ayahnya Abu Bakar, ridha untuk Ibnu Abbas dan ayahnya Al-Abbas. Semuanya adalah sahabat. Semuanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka disebut radhiyallahu anhu. Annahuma qal, ya, keduanya berkata, labithan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 tahun. Yunzalu alaihi al-Quran, turun padanya Al-Quran. Wa bil Madinati 10, dan di Madinah 10 tahun. Di Madinah 10 tahun. Nah, ini hadits bagi siapa yang membacanya ada sedikit iskal ya. Karena kita semua memaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diwahyukan kepada beliau di umur 40 tahun. Dan beliau wafat di umur 63 tahun. Jadi seluruh masa kenabian ada 23 tahun. Dan itu rinciannya 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Cuman di dalam hadits ini disebutkan Nabi tinggal di Mekah 10 tahun. Turun padanya Al-Quran. Mana 3 tahunnya? Nah, ini letak iskal ya dalam sebagian orang yang membacanya. Dan itu diterangkan oleh para ulama 2 jawaban. Jawaban yang pertama, dari kebiasaan orang Arab itu, kalau dia menyebut angka, apabila ada pecahannya, kadang pecahannya tidak disebut. Jadi 10, 20. Kalau ada pecahan 1, misalnya 11, 12, 13, satunya, duanya, tiganya nggak disebut. Misalnya 21, 22, 23, ya satunya, duanya, tiganya nggak disebut. Cuma disebut 20, cuma disebut 10. Ya, dan itulah yang terjadi dalam hadits ini. Itu jawaban yang pertama atau bagaimana memahaminya. Di sudut yang pertama yang disebut oleh para ulama. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan bahwa 10 tahun di sini maksudnya turunnya Al-Quran itu secara normal berkesinambungan. Karena di awal kali turunnya itu ada masa terputus wahyu itu. Sampai ada sebagian masa 6 bulan tidak turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Akan datang nanti hadits ketika wahyu itu terputus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang perempuan datang kepada Nabi mengolok-ngolok beliau. Ya, dan dia berkata, saya menyangka bahwa syaitan kamu telah meninggalkan kamu. Ya, maksudnya Jibril tidak turun lagi membawa Al-Quran kepadanya. Maka setelah itu turunlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah populer, surah Ad-Duha. Dan ini dari awal-awal surah yang turun. Ya. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha dan demi malam ketika malam meliputi, Allah tidak akan meninggalkan engkau Nabi Muhammad dan tidak membenci engkau. Ya. Jadi itu bantahan ya untuk hal tersebut. Jadi memang ada di awal-awal itu ada keterputusan pada sebagian turunnya wahyu. Jadi mungkin pada waktu-waktu terputusnya itu selama 3 tahun, itu nggak disebutkan oleh Ibnu Abbas di sini. Jadi itu 2 jawabannya terkait dengan masalah keberadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Ya, yang detailnya, rinciannya itu turunnya adalah 13 tahun di Mekah
dan 10 tahun di Madinah. 10 tahun di Madinah. Baik. Dari sudut keutamaan yang ingin ditegaskan di sini, di dalam hadits ini dibawakannya oleh Al-Bukhari, itu tampak ya bahwa kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya diliputi dengan langsung turun kitab kepada beliau secara beransur, turun Al-Quran kepada beliau secara beransur. Ya, karena Al-Quran itu diturunkan sekaligus di malam Lailatul Qadar, kemudian berada di Baitul Izza, kemudian turun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara beransur selama 23 tahun. Ya, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Dan ini mungkin akan datang pembahasannya juga dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik, ini hadits yang pertama terkait dengan sanad haditsnya. Dikatakan di sini oleh Al-Bukhari, haddatsana Ubaidullah bin Musa. Ubaidullah bin Musa bin Abil Mukhtar. Abul Mukhtar namanya Badan. Al-Absi Al-Kufi. Ini berasal dari negeri Kufah, ahli hadits terkenal di sana. Ya. Dikatakan dengan Al-Absi, orang sudah tahu bahwa itu dari Kufah. Sebagaimana kalau dikatakan Al-Himsi, itu berarti dari Syam. Sebagaimana kalau dikatakan Al-Aishi, itu artinya dari Basrah. Itu artinya dari Basrah. Itu istilah-istilah ya di kalangan para ulama ahli hadits di pembahasan riwayat. An Syaiban, dari Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. Ya, beliau Syaiban bin Abdurrahman An-Nahwi. Abu Muawiyah, kunyanya Abu Muawiyah. Dan di tabaqatnya, di tingkatan ini ada 4 orang rawi di riwayat Bukhari dan Muslim populer. Kunyanya semuanya Abu Muawiyah. Ini salah satunya Syaiban bin Abdurrahman. Ada yang lain yang populer dengan Abu Muawiyah, Muhammad bin Khazim Ad-Darir. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada Hushaim bin Bashir, Abu Muawiyah juga. Dan yang keempat ada Yazid bin Zurai. Ini 4 orang semuanya Abu Muawiyah di satu tingkatan. Kemudian dikatakan an Yahya, dari Yahya. Yahya adalah Yahya bin Abi Katsir At-Tai Al-Yamami. An Abi Salama, dari Abu Salama bin Abdurrahman Az-Zuhri. Annahu qala akhbaratni Aisyah wa Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu. Baik, ini untuk sanad hadits yang pertama ini. Sedikit dari biografinya. Hadits yang kedua. ثم قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا معتمر أنه قال سمعت أبي عن أبي عثمان أنه قال أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة رضي الله تعالى عنها فجعل يتحدث فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة من هذا أو كما قالت هذا دحية فلما قام قالت والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. Begini hadits yang kedua berasal dari Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, salah seorang tabi'in. Beliau berkata, itu diberitakan kepadaku. Ya, masih ada lanjutannya di belakangnya, coba. Qala Abi. Qala Al-Bukhari rahimahullah. Qala Abi qultu li Abi Uthman mimman sami'ta hadha? Qala min Usamata ibni Zaidin radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kata Abu Uthman Nahdi tadi, itu diberitakan kepadaku bahwa Jibril mendatangi Nabi. Abu Uthman Nahdi tabi'in, tidak berjumpa dengan Nabi. Dari mana Abu Uthman bisa menceritakan bahwa Jibril datang kepada Nabi? Ini berarti dia melalui perantara, dia mendengar dari sahabat. Karena itu bahasanya itu diberitakan kepadaku. Dari sahabat siapa dia dengar? Itu diterangkan di akhir hadits.
Ternyata beliau mendengarnya dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Jadi kata beliau, Umbi itu diberitakan kepadaku, anna Jibrila, bahwa Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang dibaca Jibril ya, kadang dibaca Jabrail. Ya, dan itu dua bacaan ada di dalam qiraat Sab'ah. Bahwa Jibril atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu Ummu Salamah, dan di sisi beliau Ummu Salamah. Ya, maksudnya ketika Jibril mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di rumah Ummu Salamah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu rumah-rumah beliau berada di sekitar masjid berdekatan. Faja'ala yatahaddath. Ya. Maka dia pun berbicara. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ummi Salamah, "Man hadha?" Atau kama qala, qalat hadha Dihya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ummu Salamah, "Siapakah ini?" Atau kama qala, dan semisal dengan itu. Ini riwayat dengan mana ya? Qalat hadha Dihya. Maka beliau berkata, Ummu Salamah menjawab, ini Dihya. Maksudnya Dihya nama orang ya, Dihya al-Kalbi. Ya, Dihya al-Kalbi. Dan Dihya al-Kalbi ini itu di banyak hadits yang menceritakan datangnya Jibril dalam wujud manusia. Datangnya Jibril dalam wujud manusia itu berupa orang. Ya, dan di banyak riwayat disebutkan rupanya itu seperti Dihya al-Kalbi. Dan Dihya al-Kalbi itu seorang yang dikenal ya di kalangan mereka. Seorang yang tampan, bagus wajahnya. Ya. Baik. Falamma qama, begitu Jibril berdiri, qalat wallahi ma hasibtuhu illa iyyah. Hatta sami'tu khutbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabara Jibril atau kama qala. Kata Ummu Salamah, demi Allah, tidaklah saya menyangka orang yang datang itu tadi kecuali Dihya al-Kalbi, karena mirip dengannya. Sampai saya mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi setelah itu berdiri di atas mimbar menyampaikan ya tentang berita datangnya Jibril ini. Ya, barulah dia tahu bahwa itu Jibril datang dengan wujud manusia, mirip dengan Dihya al-Kalbi itu tadi. Iya. Mirip dengan Dihya al-Kalbi itu tadi. Ini penjelasan tentang bagaimana turunnya wahyu ya. Jadi wahyu yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu turun beraneka ragam. Salah satu bentuknya di sini. Ya, wahyu itu datang dibawa oleh Jibril, dan Jibril itu datang dengan wujud manusia. Datang dengan wujud manusia. Berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti di hadits ini datang dalam wujud Dihya al-Kalbi. Ya, dan bentuk yang kedua turunnya wahyu itu sudah diterangkan di awal Sahih al-Bukhari, Kaifa Bada'ul Wahyi. Ya. Dan diterangkan bahwa wahyu itu datang seperti salsalatul jaras. Seperti gemerincing lonceng. Iya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan wa huwa asyadduhu alayya, dan ini yang paling beratnya atas saya. Fayamfasimu anni wa qad wa'aitu ma qala. Jadi ini yang paling beratnya. Begitu selesai Nabi berkeringat dan seterusnya. Begitu selesai Nabi sudah paham apa yang dikatakan oleh Jibril. Iya, itu bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga, itu kadang datang wahyu itu ke hati beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana di sebagian riwayat di Musannaf Ibnu Abi Syaibah dikatakan inna ruhal qudus nafadha fi raw'i annahu la yamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Sungguhnya Ruhul Qudus, maksudnya Jibril, itu membisikkan ke hatiku bahwa tidak ada satu jiwa pun yang meninggal kecuali dia telah mengambil rezekinya secara sempurna dan ajalnya sudah sampai. Kemudian bentuk yang keempat dari turunnya wahyu, Allah berbicara kepada nabinya dari belakang hijab. Sebagaimana Allah berbicara kepada Nabi Musa
alaihi salam. Ya, dan ini pernah terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kisah Mi'raj ketika beliau naik ke langit di malam Isra dan Mi'raj. Iya. Itu disebut dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana li basyarin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursil rasulan fayuhiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim." Tidaklah pantas untuk seorang manusia Allah berbicara kepadanya kecuali wahyu atau dari belakang tirai atau Allah utus kepadanya seorang rasul. Maka disampaikan wahyu kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu 3 tingkatan disebut dalam ayat Al-Qur'an ini. Iya. Kemudian wahyu itu turun juga kadang dalam bentuk mimpi yang benar, mimpi yang jujur. Ya, dan mimpinya para nabi dan para rasul itu adalah wahyu. Mimpi para nabi dan para rasul itu adalah wahyu. Baik. Jadi ini 5 bentuk dari bagaimana turunnya Al-Qur'an terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di sini di dalam hadis terdapat bahwa Jibril itu kadang turun dia membawa wahyu dan kadang datang dalam sifat manusia. Dan terdapat keimanan terhadap para malaikat. Dan malaikat itu bisa berwujud seperti wujud manusia. Iya. Dan juga terdapat di dalam hal ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau ada hal yang penting, kadang beliau berdiri di atas mimbar dalam bentuk khutbah. Ya, ini bukan khutbah Jumat ya. Tapi beliau berdiri di atas mimbar untuk menyampaikan hal yang penting didengar oleh para sahabatnya. Iya, dengar oleh para sahabatnya. Baik. Terdapat juga di dalam hadis bahwa seorang perempuan itu dia bisa mensifatkan orang lain apabila dia mengenalnya. Ya, dan itu nggak ada masalah. Karena memang sebelum datangnya Islam, ya di tengah orang-orang Arab itu mereka saling di tengah para sahabat kadang banyak yang mereka kenal, ada orang-orang yang dikenal seperti Dihya Al-Kalbi ini terkenal karena ketampanan beliau, ya semuanya orang mengetahuinya, ya baik. Dan itu mana-mana ada dulu sebelum, tapi ketika Islam itu datang maka ada etika-etika, adab-adab yang turun dan terjadi sebagian hal yang lebih mengantar umat ini kepada kemuliaan dan keindahan di dalam beragama. Baik. Jadi hadits ini oleh Abu Utsman An-Nahdi itu didengarkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Baik. Adapun sanad hadits dikatakan di sini oleh Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail Abu Salama At-Tabudaki Al-Minqari Al-Basri. Beliau dari ulama Basra. Beliau berkata haddatsana Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Ya. Mu'tamir bin Sulaiman bin Tarkhan At-Taimi. Beliau dari Basrah, kunyanya Abu Muhammad. Kemudian beliau katakan, sami'tu abi, saya mendengar dari ayahku. Ayahnya Sulaiman bin Tarkhan. Orang Basra juga. Sulaiman bin Tarkhan. Dan ini indah ya, seorang anak meriwayatkan dari ayahnya. Kalau keluarga itu dibangun di atas kesalihan, maka bisa terjadi hal-hal yang seperti ini. Kalau seorang ayah mendidik anaknya meriwayatkan dari ayahnya, itu bisa terjadi. Tapi kalau ayahnya menelantarkan anaknya, tidak perhatian terhadap pendidikannya, dia juga tidak belajar, maka ini tidak terjadi ya. Dan suatu hal yang baik, ayah dan anak namanya itu selalu ada di dalam buku-buku hadits. Pahalanya mengalir hingga hari kiamat. Dibaca, mereka meriwayatkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang lebih indah daripada itu. Kemudian dikatakan Nabi Utsman, dari Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, nama beliau Abdurrahman bin Mul. Dan mimnya bisa 3 harakat. Bisa dibaca mul
dhamma, bisa dibaca mal, fathah, bisa dibaca mil. Bisa dibaca mil. Iya. Dan beliau ini seorang muhadram. Muhadram itu istilah ya. Artinya tabi'in, dia hidup di masa Nabi. Cuman dia tidak berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menjadi sahabat itu bukan syaratnya cuma hidup di masa Nabi, tapi disyaratkan dia pernah berjumpa dengan Nabi atau melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, beliau hidup di masa Nabi, mendapati masa Nabi. Tapi Allah tidak takdirkan beliau berjumpa dengan Nabi-Nya. Ya. Maka beliau dihitung sebagai muhadram. Di tingkatan tabi'in, di tingkatan yang paling awalnya, paling atasnya. Ya, beliau meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu sebagaimana di akhir riwayat. Baik, hadits yang ketiga. ثم قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. Ini hadits yang ketiga, hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Abu Hurairah disebut oleh Imam An-Nawawi, namanya itu ada silam pendapat dalam nama beliau. Dan sebagiannya menyebut sampai 30 pendapat tentang namanya. Cuman yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, nama beliau yang paling dekatnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau dari sahabat yang terakhir masuk Islamnya ya. Beliau masuk Islam di fase Madinah. Bersahabat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekitar 4 tahun. Tapi bersamaan dengan itu, beliau menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak ilmunya. Karena itu pernah diangkat menjadi gubernur di sebagian wilayah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu memiliki berbagai keutamaan dan keistimewaan. Iya. Jadi mungkin di sini ada yang kita perlu mengambil pelajaran ya dari Abu Hurairah ini. Beliau cuman bersahabat dengan Nabi 4 tahun. Ada yang bersahabat dengan Nabi dari fase Mekah. Iya. Menemani Nabi dari awal kenabian. Tapi ternyata riwayat-riwayat Abu Hurairah lebih banyak. Dan meriwayatkan dari Abu Hurairah itu, dari para tabi'in, itu jumlahnya banyak sekali. Iya. Jadi harus dipahami apa sebab dalam hal itu. Supaya kita mengambil pelajaran ya. Dan sebab di dalam hal ini, pertama, kesungguhan Abu Hurairah di dalam belajar. Abu Hurairah itu beliau mulazamah dengan Nabi setelah masuk Islam, mulazamah dengan Nabi, tinggal di masjid, menjadi ahli suffah. Ya, kadang orang-orang di siang hari pergi bekerja, Abu Hurairah memilih bersabar untuk berada di sisi Nabi. Sehingga kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar, tidak ada yang hadir kecuali Abu Hurairah. Hingga suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang menghamparkan ridanya, kemudian dia genggam ke dadanya, maka dia tidak akan pernah lupa terhadap apa yang saya sampaikan. Yang hadir waktu itu Abu Hurairah, dia melakukannya. Maka beliau pun dimudahkan menghafal hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu banyak hikayat ya tentang keajaiban hafalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang kedua, dari pelajaran di biografi Abu Hurairah ini tinggal di kota Madinah, tempat manusia berkumpul. Iya. Biasanya kalau seorang alim itu dia tinggal di sebuah negeri yang didatangi oleh manusia dari berbagai negeri yang lain, maka itu menjadi sebab ilmunya itu lebih banyak tersiar. Akan banyak murid-muridnya. Kalau dia memiliki murid-murid yang banyak, itu biasanya menjadi sebab ilmunya itu lebih tersiar di tengah manusia dan menyebabkan
mereka lebih langgeng kebaikannya di tengah umat ini. Iya. Itulah yang terjadi di kebanyakan imam yang populer, seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik untuk semuanya pada kebaikan dalam menuntut ilmu dan di dalam menyiarkan ilmu. Jadi Abu Hurairah menerangkan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minal anbiya nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana ilaihi al-bashar." Tidak ada dari para nabi seorang nabi pun kecuali diberi suatu ayat yang hal yang semisal dengannya manusia akan beriman. Iya. Jadi setiap nabi itu diberi dari sebuah ayat yang membuat orang itu takjub, membuat orang itu bisa beriman dengannya, menunjukkan benarnya dia. Nah ini kalau di bahasa sekarang disebut mukjizat ya, di bahasa sekarang. Cuman kalau di bahasa terdahulu itu disebut ayat, bayyinah. Itu bahasa Al-Quran ya. Ya tidak disebut mukjizat. Ya cuman kata mukjizat ini sudah beredar ya di lisan manusia menjadi istilah dan populer. Walaupun yang paling tepatnya disebut ayat atau disebut hujjah yang kuat, bayyinah. Iya. Tapi orang menyebutnya mukjizat. Iya. Jadi setiap nabi itu diberi seperti itu. Diberi itu dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan para nabi itu diberi dari mukjizat apa yang dengannya manusia beriman di masanya. Karena itu di masa Nabi Musa alaihi salam, ketika mendominasi itu ilmu sihir, orang menjadi hebat dengan hal itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberi kepada Nabi Musa sebuah tanda kenabian yang semisal dengan itu, hal yang menyebabkan manusia bisa beriman. Iya. Karena Nabi Musa alaihi salam diberi dari tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Ya, beliau memasukkan tangannya ke ke ketiaknya, maka keluar cahaya yang terang benderang. Ya, keluar cahaya yang terang benderang. Itu semuanya tanda kenabian. Tanda kenabian. Jadi ketika para tukang sihir itu melemparkan tali-talinya, ya melemparkan tali, mereka tahu itu tali. Cuma sihir yang mereka lakukan, itu dia hayalkan kepada manusia bahwa tali itu bergerak seperti ular, padahal itu tali. Tapi ketika Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, berubah menjadi ular benaran. Mereka, para tukang sihir itu melihat ular benaran. Nah, itulah sebabnya mereka masuk Islam. Mereka tahu itu dari sisi Allah. Karena mereka tidak mampu melakukan hal itu. Iya. Demikian pula di Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu diutus di tengah umat yang mereka merasa bangga dengan pengobatan. Merasa bangga dengan keahlian mereka di pengobatan. Maka Nabi Isa diutus di tengah mereka. Beliau bisa mengobati orang yang buta. Ini bukan buta matanya ada kemudian tidak melihat saja, tapi ada orang yang lahir itu tertutup matanya, tidak terbuka sama sekali. Maka Nabi Isa alaihissalam mengusapnya, terbuka dari matanya, itu dia bisa melihat, dan bisa beliau menghidupkan orang yang mati dan seterusnya dari apa yang disebut dari Nabi Isa alaihissalam yang menyebabkan manusia itu beriman. Ya, mereka tahu bahwa itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diutus di tengah orang-orang Arab, orang-orang yang sangat fasih, sangat berbangga dengan lisan mereka dan bahasa mereka. Iya. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabinya dari Al-Qur'an ini hal yang menyebabkan mereka tidak mampu untuk mendatangkan satu ayat saja yang semisal dengannya. Padahal mereka adalah orang yang paling fasih di dalam berbicara di tengah manusia.
Ya, hanya perbedaannya para nabi yang lain itu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu sementara pada waktunya. Ya, adapun yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Al-Qur'an ini berjalan hingga hari kiamat dan menjadi tanda kenabian beliau hingga hari kiamat. Karena itu dikatakan wa inna makana alladhi utitu wahyan auhahu Allahu ilayya. Dan sungguhnya yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu. Ya, adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Farju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Maka saya berharap di antara para nabi saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Baik. Jadi ini dari sudut keutamaan Al-Quran. Dari sudut keutamaan Al-Quran jelas ya. Iya. Di dalam hadits ini. Pertama, Al-Quran itu adalah tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat beliau yang terbesar. Ya. Walaupun mukjizat yang diberikan kepada Nabi itu bukan cuman Al-Quran saya, banyak hal ya yang dimaklumi dari hal itu. Dan ditulis buku-buku khusus terkait dengan tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Baihaqi menulis kitab Dalailun Nubuwah, dicetak dalam beberapa jilid tebal. Ya. Dan ulama terdahulu maupun belakangan menulis dalam hal itu. Termasuk guru kami Syekh Mukbil, beliau kumpulkan satu jilid tebal ya tentang tanda-tanda kenabian sallallahu alaihi wasallam dari hadits-hadits yang sahih saja. Dari hadits-hadits yang sahih. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat bahwa ya, dari tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari ayat yang diberikan dan ini dari keutamaan Al-Quran. Al-Quran ini akan tetap sampai hari kiamat. Al-Quran menjadi sebab banyak orang yang beriman dan menjadi pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang yang paling banyak pengikutnya. Orang yang paling banyak pengikutnya. Ya. Dan dari hadits ini juga tampak ya bahwa Al-Quran itu punya pengaruh yang besar terhadap jiwa dan hati. Karena itu orang-orang yang mendengarkan Al-Quran itu kadang orang kafir sekalipun dia tidak mengerti bahasa Arab, begitu dia dengarkan Al-Quran dia bisa tersentuh dengan bacaan Al-Quran tersebut. Dan subhanallah ini dari tanda kenabian. Iya, ini dari keagungan Al-Quran, dari keagungan Al-Quranul Karim. Baik. Dan terdapat bahwa Nabi Muhammad SAW diberi dari keutamaan oleh Allah bahwa umatnya pada hari kiamat itu adalah umat yang terbanyak. Karena itu Nabi SAW berharap setengah dari penduduk surga itu adalah dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian hadits berikutnya di sanad riwayatnya dikatakan di sini oleh Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi. Asal beliau dari Damaskus, cuman beliau tinggal di Tinnis. Dan baik, di sini bukan meriwayatkan dari Imam Malik ya. Hanya saja Al-Bukhari itu sangat meninggikan kedudukan Abdullah bin Yusuf ini dalam riwayat-riwayatnya kepada Imam Malik. Dalam riwayat hadits Imam Malik, Imam Al-Bukhari bersandar kepada Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi ini. Kata beliau, haddatsana Al-Laits. Al-Laits adalah Al-Laits bin Sa'ad Abul Harith Al-Fahmi Al-Misri. Ya, Al-Fahmi itu maula beliau. Beliau dari keturunan ada pernah menjadi budak atau dari keluarganya dulu budak. Ya, kemudian dibebaskan. Dan beliau adalah alimnya negeri Mesir dan muftinya. Ahli fikih yang terkenal di masanya. Ahli fikih yang terkenal di masanya. Sampai murid beliau, Abdullah bin Wahab. Abdullah bin Wahab ini berguru kepada Imam Al-Laits bin Sa'ad, berguru kepada Imam Malik. Itu mengatakan bahwa Al-Laits bin Sa'ad lebih faqih daripada Imam Malik. Lebih faqih daripada Imam Malik. Ya, dan ada sejumlah ulama yang berucap seperti itu. Berucap seperti itu. Hanya saja madhab Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah
tidak banyak dikenal ya di kalangan manusia belakangan. Yang lebih banyak dikenal adalah Imam Malik rahimahullah. Nah, perbedaannya itu tadi. Al-Laits bin Sa'ad tinggal di Mesir. Adapun Imam Malik beliau tinggal di Madinah. Beliau tinggal di Madinah. Ya. Keberadaan beliau di Madinah didatangi oleh banyak manusia. Itu menyebabkan ilmu beliau lebih tersebar. Rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, haddatsana Sa'idun al-Maqburi. Ya, Sa'idun al-Maqburi. Sa'idun al-Maqburi, nama lengkapnya Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. Sa'id bin Abi Sa'id al-Maqburi. An abihi, dari ayahnya. Ayahnya tadi Abu Sa'id, namanya Kaisan. Kaisan. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik. Berikutnya hadits yang keempat. ثم قال رحمه الله حدثنا عمر بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الله تعالى تاب على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد. Begini hadits yang keempat, hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Allah Ta'ala taba ala rasulih sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi. Sungguhnya Allah Ta'ala menyambung terus-menerus terhadap Rasulnya wahyu itu qabla wafatihi, sebelum beliau wafat. Hatta tawaffahu aktsara ma kana al-wahyu, sampai beliau diwafatkan oleh Allah, dan pada saat beliau wafat itu di akhir umurnya itu wahyu yang paling banyaknya turun. Tsumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi ini penjelasannya tentang perbandingan turunnya wahyu dari fase Mekah dan fase Madinah. Jadi fase Madinah itu, apalagi di akhir hayat Rasulullah SAW, wahyu itu lebih banyak turun. Wahyu lebih banyak turun. Iya. Nah, ini sudut keutamaan Al-Quran jelas ya. Sudut keutamaan Al-Quran jelas di situ. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan turunnya Al-Quran secara lengkap itu sebagai penyempurna agama ini. Sebagai penyempurna agama ini. Karena Nabi SAW tidak meninggal kecuali setelah agama yang beliau bawa itu sempurna. Iya, dan untuk kesempurnaan agama itu dengan lengkapnya Al-Quran turun. Dengan lengkapnya Al-Quran turun. Kemudian dari sudut yang lain, ketika di akhir hayat beliau SAW Al-Quran itu disempurnakan, ini memberi makna yang agung ya terkait dengan Al-Quran itu. Ya, bahwa seorang hamba itu harus punya perhatian dengan Al-Quran. Banyak terikat dengan Al-Quran. Apalagi kalau dia sudah bertambah umur. Semakin umur orang itu menjelang menuju kepada usia senja, semakin dia tua, maka harusnya semakin banyak keterkaitannya dengan Al-Quran. Semakin banyak keterkaitannya dengan Al-Quran. Dan dipetik juga dari hadits ini, bahwa seorang itu apabila sudah mendekati ajalnya, sudah berada di akhir umurnya, sudah di usia tua, harusnya amalan salehnya itu lebih banyak. Dia beramal dengan amalan yang saleh lebih banyak lagi. Ya perhatikan ya, subhanallah. Jadi di fase Madinah itu, ayat-ayat hukum itu paling banyak turun di fase Madinah. Iya. Adapun di fase Mekah, banyak dari ayat-ayat terkait dengan muhkamat. Ayat-ayat yang muhkam, ya, ayat yang tetap tidak ada nasikh dan mansukhnya. Ya. Terkait dengan fase Madinah, dari cirinya, dari ayat-ayat yang turun, itu banyak ayat-ayat yang mengandung tentang hukum-hukum. Ya, maka seorang itu harusnya melihat pada dirinya
Ketika Rasulullah SAW diwafatkan, kebanyakan wahyu turun di mendekati wafat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terkait dengan hukum-hukum. Maka seorang itu beramal dia dengan amalan yang salih, dia tutup kehidupannya dengan amalan salih. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebut di akhir Al-Qur'an, satu surah khusus. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Iya, surah ini menunjukkan bahwa ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Ajal Nabi sudah dekat. Jadi perintah Allah kepada nabinya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbihlah engkau kepada Rabbmu dan banyak memohon ampun. Innahu kana tawwaba. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di salatnya beliau membaca pada ruku dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma gfirli. Itu makna perintah Allah, bertasbihlah engkau kepadanya dengan memuji Allah, dengan bertahmid dan istighfar. Itu dimasukkan di dalam bacaan beliau pada saat sujud. Iya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu puasanya biasa-biasa. Tapi disebutkan bahwa ketika umur beliau sudah dekat, sudah tua beliau malah puasa setiap hari. Beliau malah puasa setiap hari. Itu banyak dari para as-salaf rahimahumullahu taala kondisinya seperti itu. Mungkin nanti akan berlalu bersama kita sebagian rawi yang di akhir umurnya amalan solehnya malah lebih dia perbanyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita semua afiat dalam kehidupan dunia ini dan memberi kepada kita semua kekuatan di dalam beramal salih dan memberi kepada kita semua husnul khatimah supaya bisa meninggal di atas khatimah yang terbaik. Wallahu taala alam. Baik, adapun sanad riwayatnya dikatakan di sini oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Amr bin Muhammad. Ceritakan kepada kami Amr bin Muhammad. Amr bin Muhammad Abu Utsman An-Naqid. Abu Utsman An-Naqid. Iya. Jadi kalau nama lengkapnya Amr bin Muhammad bin Bukair. Amr bin Muhammad bin Bukair, Abu Utsman An-Naqid. Dan kadang Al-Bukhari menyebutnya Amr ibn Bukair. Kadang disebut begitu. Karena sebagian rawi itu dinisbatkan kepada kakeknya. Iya. Dan beliau ini dari ulama Baghdad. Kata beliau, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim. Ya'qub bin Ibrahim di tingkatan ini ada dua ya. Ada Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dawraqi. Cuma di sini bukan itu orangnya. Ya, di sini Ibrahim bin Ya'qub bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Iya. Karena dilihat beliau meriwayatkan dari ayahnya. Ya'qub bin Ibrahim berkata, haddatsana abi, menceritakan kepadaku ayahku, yaitu Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Dan Ya'qub ini punya saudara ya, punya saudara yang lain juga namanya Sa'ad. Baik. Jadi ada Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dan ada Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad. Ya, ini dua bersaudara dan dua-duanya rawi yang thiqah. Beliau berkata an Salih bin Kaisan. Ya, dari Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan ini adalah dari murid Imam Az-Zuhri yang terkenal, orang Madinah. Ya, Abu Muhammad, ada yang mengatakan Abul Harith kunyanya. Ya. Dan yang unik, Salih bin Kaisan ini itu lebih tua daripada Imam Ibnu Syihab gurunya. Salih bin Kaisan lebih tua umurnya, sekitar 5 tahun. Dari gurunya Ibnu Syihab. Iya. Karena itu harus dipahami ya, dalam belajar itu seorang jangan mempermasalahkan umurnya. Ya, ini saya sudah tua, belajar kepada orang yang lebih muda. Nah, seperti itu, orang dalam mencari ilmu itu, dia jangan sekali-sekali mempermasalahkan umurnya. Iya. Malah dia mencari ilmu itu, harusnya umurnya menjadi motivasi. Ini, saya sudah semakin tua. Artinya ajal itu sudah dekat.
Iya, kesempatan menjadi lebih sempit daripada yang lainnya. Harusnya saya bersegera di dalam belajar dan menuntut ilmu. Ada Ibnu Syihab dari Ibnu Syihab. Ya, Ibnu Syihab dari ulama ahli hadits yang sangat terkenal dan tersohor. Disepakati akan keimaman beliau dalam hadits. Disepakati akan keimaman beliau di dalam hadits rahimahullahu ta'ala. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ibnu Syihab Az-Zuhri. Ya, kalau disambung namanya itu lebih panjang lagi ya. Ya, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Zahra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Az-Zuhri. Ya, silsilah sanadnya itu bersambung kepada orang Quraisy. Ya, bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Imam Ibnu Syihab yang dari sudut keturunan orang Quraisy juga, dari sudut keilmuan disepakati oleh para ulama akan ketokohan dan keimaman beliau rahimahullah. Annahu qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik bin Nadhr Abu Hamzah ya Al-Ansari An-Najjari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia, salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits disebutkan oleh Suyuti dalam 2 bait syair. Al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibnu Umar wa Anasun wal habrukal khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabi. Rawi yang paling banyak meriwayatkan hadits dari sahabat Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Lalu Jabir bin Abdullah, kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini 7 orang sahabat. Baik, hadits yang terakhir. ثم قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود ابن قيس أنه قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن ليلة أو ليلتين فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Baik. Ini hadits yang kelima, hadits Jundub bin Abdullah bin Sufyan Al-Bajali radhiyallahu anhu. Kadang disebut Jundub bin Sufyan, dinisbatkan langsung kepada kakeknya. Kadang disebut Jundub Al-Bajali. Ya, semuanya sama ya. Yaqulu, beliau berkata, ishtakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sakit. Falam yakun lailatan aw lailatain. Maka beliau tidak lakukan sholat 1 malam atau 2 malam. Maksudnya sholat malam di sini. Fatat kumra'atun, maka beliau didatangi oleh seorang perempuan. Ada mengatakan bahwa perempuan yang mendatangi ini itu adalah istri Abu Jahal. Ya, Ummu Jamilah ya, istri Abu Jahal. Faqalat ya Muhammad, lalu dia berkata, wahai Muhammad, ma ura syaitanak, saya menyangka bahwa syaitan kamu, ya, saya tidak menyangka syaitan kamu itu illa qad tarakak, kecuali syaitan kamu itu telah meninggalkan kamu. Jadi Jibril yang biasa datang membawa wahyu, ya, itu dianggap syaitannya oleh perempuan ini. Naudzubillah. Baik. Jadi keberadaan Jibril membawa wahyu dan seterusnya itu populer ya, sampai di kalangan kaum musyrikin juga mereka mengetahui hal tersebut. Iya. Jadi ini penegasan ya bahwa memang wahyu itu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dari keagungan dan kemuliaan Al-Qur'anul Karim. Iya. Maka fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.
Wadduha, demi waktu duha. Waktu duha itu dimaklumi ya, setelah matahari terbit hingga matahari tergelincir, itu semuanya waktu duha. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha ini. Ya, hanya saja yang dimaksud dengan duha di sini bukan waktu duha sampai pertengahan siang saja, tapi siang semuanya. Kenapa? Sebab ayat setelahnya disebut waktu malam. Wal laili idza saja, apabila malam telah menutupi. Ya. Apabila malam telah menutupi. Jadi maksudnya demi siang dan demi malam hari. Nah ini sumpah, Allah bersumpah dengan waktu siang dan waktu malam, waktu duha. Ini menunjukkan pentingnya waktu itu dan harus kita hargai. Karena itu detik-detik dari kehidupan ini sangat bermakna. Ya, harusnya kita gunakan pada hal yang paling baik dan bermanfaatnya. Kemudian Allah berfirman, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu dan juga Allah tidak membencimu. Ya, tidak membencimu. Jadi ini bantahan ya. Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu subhanallah selalu dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang beriman. Ya, selalu dibela. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad, di kehidupan dunia dan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Baik. Selesai ya dari 5 bab ini atau 5 hadits ini yang disebutkan oleh penulis. Nah, hadits yang terakhir ini sisi keutamaan Al-Quran itu jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu kepada Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai terus dari awal beliau diutus sebagai seorang Nabi, dan Al-Quran itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bantahan terhadap, kadang menjadi bantahan terhadap kaum musyrikin pada sangkaan-sangkaan, ucapan-ucapan atau kedustaan yang mereka sebutkan. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan sebuah permisalan kecuali kami akan datangkan kebenaran dan penafsiran yang lebih bagusnya, hal yang lebih bagusnya.